yang sekarang sudah berposisi Silver Agency, bergabung di 3i pada Mei 2016 dan sekali lagi sudah 17 tahun dulunya menjadi karyawan Bapak Ibu ya. Bertempat tinggal di Cianjur dan langsung saja kita panggilkan ya Bapak Ki Bagas Pati Geni atau ya kita panggil Pak Bagas. Dimulai dari sebelum saya masuk Cianjur, dulu saya sebagai karyawan di salah satu PT Indomobil, ya PT Delta Abadi Nusa yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebetulan saya dikasih kedudukan di posisi Kalimantan Tengah, yaitu di Kota Sampit atau Kota Waringin Timur. Pada waktu itu, ya Tuhan memberikan rezeki kepada saya, amanah untuk sebagai posisi branch manager. Singkat cerita, di 2013, ya pada waktu itu saya coba untuk mengajukan resign karena kondisi hubungan komunikasi saya dengan istri itu pada waktu LDR Pak Fran ya. LDR itu kata orang Sunda teh long distance riwuh. Jadi komunikasinya jarak jauh. Ya. Nah setelah itu istri memberikan dua opsi atau pilihan. Saya masih tetap bekerja di Kalimantan, tapi saya jauh dengan keluarga. Apa saya harus balik ke Cianjur untuk meninggalkan pekerjaan yang lama saya, yang sudah saya rintis dari nol sampai alhamdulillah saya bisa menduduki sebagai brand manager, atau seperti apa? Nah, saya sudah di warning sama itu. Singkat cerita, saya tidak di ACC sama pihak manajemen saya. Di 2013-2014 saya coba kembali mengajukan resign. Ternyata di bulan Februari manajemen mengabulkan permohonan resign saya. Setelah itu saya berangkat dari kota Kalimantan, ya Sampit, itu untuk hijrah ke Cianjur. Pada waktu itu berpikir di Cianjur saya harus bekerja apa lagi dengan usia sudah pada waktu itu sudah kayaknya perusahaan sudah nggak bisa lagi ya, apalagi kalau kita melamar ke pekerjaan ke kantor atau perusahaan itu dengan posisi yang sama itu mungkin tidak ada peluang ya, kita harus mengulangi dari nol lagi. Sehingga 3 bulan saya coba nganggur lah karena tidak ada lagi perusahaan yang mau menerima saya. Setelah itu saya coba ngelamar ke sana kemari, akhirnya saya masuk lagi tapi di dealer Yamaha dan pada waktu itu gajinya luar biasa kecil maksudnya, yang tidak cukup karena pada waktu itu kondisi saya punya 4 putra, yang 1 kuliah. Saya harus berpikir gimana caranya saya bisa untuk keluar dari zona keterpurukan ini. Di 2015 saya coba ngelamar lagi sambil nyeles di Yamaha tadi, saya ngelamar lagi di PT Indomobil Trada Nasional, yaitu di Nissan. Di Nissan kurang lebih 1 tahun 4 bulan ya sebagai sales pada waktu itu. Karena nggak ada lagi pekerjaan buat saya, bingung saya harus seperti apa. Nah saya jalanin dulu, ya kan. Pada waktu itu alhamdulillah ada salah satu nasabah saya, customer saya di Nissan, menawarkan programnya 3i. Singkat cerita pada waktu itu bingung, ini program ini kok sepertinya kayak MLM ya, punten, maaf ya. Saya pada waktu itu berpikir apa bisa, sedangkan saya hijrah dari Kalimantan ke Cianjur belum punya relasi sebanyak itu. Sedangkan di CR3 itu adalah bisnisnya adalah bisnis kepercayaan atau trust. Ya kalau orang nggak kenal, ya kan nyodorin presentasi seperti itu, menyodorin blanko formulir, tapi orang-orang tidak akan percaya. Akhirnya si almarhum leader saya, almarhum Ibu Eva itu, sekarang udah almarhum, itu leader saya yang ngajak saya, memperkenalkan kepada seseorang namanya Pak Haji Cecep. Ya Pak Haji Cecep. Beliau cerita kepada saya, ini leader yang ada di Cianjur. Nah pada waktu itu ada 13 mitra baru, termasuk saya. Pada waktu itu saya belum jadi mitra. Saya dipresentasi sama beliau. Akhirnya saya bilang ke Pak Haji Cecep, Pak saya pikir-pikir dulu. Saya tidak langsung gabung atau join di programnya CAR. Pada waktu itu Pak Cecep bilang, nanti saya akan ketemukan dengan leader besar saya. Ya, leader besar saya yang luar biasa, bapak saya, mentor saya, suhu saya. Beliau orang luar biasa buat saya. Datang ke Cianjur untuk presentasi kepada saya dan teman-teman saya. Ya, singkat cerita, Pak Ari menunjukkan ya kan bahwa posisinya kalau tidak salah pada waktu itu Pak Ari ke Cianjur posisinya adalah goal agensi
dengan gaji 38 juta. Nah, gaji 38 juta itu angka yang luar biasa yang dulu pernah saya dapatkan sewaktu saya kerja di Kalimantan. Saya berpikir kalau Pak Ari bisa, kenapa saya nggak bisa? Habis itu saya bilang ke Pak Ari, kan karena saya ada kedekatan ya karena dengan leader. Pak D, ini kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Kan? Habis itu saya langsung bergabung karena pada waktu itu luar biasa presentasinya Pak Ari di home base-nya kami di Cianjur, cerita bla 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 bla, ya kan, sampai hitungannya Pak Ari sampai Isya pada waktu itu ya, sampai jam 8-an lah beliau selesai semuanya. Habis itu beliau titip pesan kepada saya, kalau Anda kepingin keluar dari zona keterpurukan Anda, yuk kita sama-sama berjuang di programnya CAR Triangle. Oke, saya iyain. Tapi pada waktu setelah pulang ke rumah saya bingung. Saya harus seperti apa menjalani program ini. Sedangkan saya tidak ada sama sekali relasi di Cianjur. Ya, akhirnya, tapi Bapak Ibu semuanya, teman-teman CAR, jangan melakukan hal yang saya lakukan ini ya. Saya akhirnya menjadikan CAR ini sebagai objek buat saya kanvas. Saya ngampas di pasar sebar brosur. Dari 1000 brosur, yang nyantol hanya 7 nasabah di CAR. Pada waktu itu mungkin karena dulu saya pakai seragamnya adalah Nissan, kok sekarang seragamnya beda. Ya kan? Karena pada waktu itu saya belum resign. Ya kan? Alhamdulillah dapat 7, saya dapat elite. 985 dan pada waktu itu Bapak Ibu kita belum ada Mobis. Jadi bingung ini duit dari mana kok masuk ke rekening saya. Pada waktu itu Pak Cecep bilang ini dari CAR. Kok bisa ya? Nah, itu baru seperempat dari perjalanan tenaga saya, pikiran saya, ya kan, untuk bisa benar-benar fight di program CAR. Saya berpikir kalau ini saya benar-benar lakukan dengan luar biasa, pasti akhir hasilnya akan juga luar biasa. Habis itu di bulan Mei 2016 saya gabung, di Juni saya coba untuk mengundurkan diri pekerjaan sebagai karyawan di PT Indomobil Trada Nasional. Saya coba benar-benar full di programnya CAR. Alhamdulillah, ya kan, seiringnya waktu Tuhan memberikan rezeki kepada saya. 2 bulan saya berjalan di programnya CAR, 3 bulan saya tidak langsung ke TA, tapi Tuhan memberikan langsung ke posisi. Kan, karena saya bingung, saya tidak ada relasi sama sekali. Naik terus. Alhamdulillah seiringnya waktu saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, berikanlah saya leader yang sangat luar biasa pada waktu. Datanglah seorang sosok yang mungkin buat saya, beliau tuh yang menyelamatkan dari Fortuna saya, itu adalah Koh Rudi Cancan. Jadi Koh Rudi itu dulu sebagai agen besar di asuransi sebelah. Itu yang membantu saya. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini saya bercerita karena kondisi sekarang beda dengan kondisi yang dulu, ya kan. Sekarang kita lagi diuji, ya kan, kuat apa tidak di programnya CAR ini karena kondisi ekonomi, finansial di seluruh penduduk di masyarakat di Indonesia itu lagi kondisinya lagi sakit. Kita berupaya yuk berjuang bersama-sama di program ini. Siapa tahu nanti setelah pandemi selesai, walaupun kita tidak akan pernah tahu pandemi selesai itu kapan, tapi yuk kita tetap semangat. Intinya ketika kita ada kemauan, kita pasti akan ada jalannya. Itu Pak Fran. Pada waktu itu saya berpikir, Pak, kalau saya masih menjadi seorang bangsawan ya Pak, maaf nih punten Bapak-bapak, Ibu-ibu, bangsawan itu bangsanya karyawan. Dengan pada waktu itu posisi saya gaji di Nissan itu hanya 1.600.000, sedangkan anak yang nomor 1 di anak putra saya itu kuliah, kayaknya nggak cukup nih, ya kan. Saya juga kepingin maju lah, masa sekali hidup di dunia, hidupnya hanya gitu-gitu aja. Tapi gimana caranya ada sesuatu yang membuat saya dan keluarga saya itu bisa keluar dari zona keterpurukan. Ya, mungkin motivasi saya terbesar ya mungkin di program CAR ini yang bisa membuat saya hari ini saya bisa punya nasabah sampai 9.000 Pak Fran. Saya punya saudara di Cianjur, walaupun saya tunggal, saya nggak punya saudara di Cianjur, tapi saya punya mitra-mitra itu sebagai saudara dan keluarga saya Pak Fran. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan pada waktu saya lagi presentasi di rumah dari nasabah saya yang pada waktu itu mungkin hari ini menjadi seorang
orang tua angkat saya ya, walaupun beliau tidak menjalankan bisnisnya, hanya penabung pasif. Pada waktu itu saya ditelepon sama ibunya, sama istrinya beliau, karena saya tidak tahu kondisinya pada waktu itu si bapak tersebut lagi sakit gigi, pada waktu itu sakit lagi meriang. Disangkanya saya datang itu sebagai seorang kolektor. Nah, pada waktu itu saya punten, assalamualaikum, saya sudah berapa kali ketuk pintunya, ternyata ternyata sebelum saya ada datang dari pihak leasing nagih pada waktu itu. Disangkanya saya kolektor yang selanjutnya, saya disiram air 1 ember, Pak. Setelah itu saya kaget, kenapa? Apakah saya salah apa? Apakah saya memang tingkah laku saya, mungkin ucapan saya, mungkin apa yang kurang sopan atau apa? Saya pikir enggak, pada waktu baru punten, assalamualaikum, sudah disiram 1 ember di depan pintu. Habis itu saya pulang, ketemu sama istrinya beliau di jalan. Pada waktu itu ibu lagi pulang dari pasar. Akhirnya sampai hari ini alhamdulillah komunikasi saya, silaturahmi saya nggak pernah putus sama beliau, dan itu cerita yang tidak pernah saya lupakan. Ternyata saya masih bisa ya kan tersenyum di hadapan beliau, dan beliau juga tersenyum di hadapan saya, walaupun sebenarnya sudah 1 ember, Pak. Nggak tahu itu air apa ya, karena kondisinya memang sudah ini air bekas sabun gitu ya, basah semuanya, sehingga pada waktu ternyata perjuangan program CR itu luar biasa. Pada waktu itu luar biasa, kayak tidak menyangka. Walaupun jujur ya Pak Fran, saya dari mitra saya ada yang mendului saya, ya kan, yang saya sebut tadi adalah Kohrudi tadi mendului saya posisinya, ya kan. Jadi ya sudahlah, mungkin Tuhan belum ngasih, saya disuruh lebih berusaha, lebih keras lagi, lebih semangat lagi, lebih komitmen lagi, konsisten lagi. Gak apa-apa, itu jadikan cambuk. Nah, pada waktu itu Januari, Tuhan mungkin, saya nggak tahu pada waktu itu kalau benar-benar, karena omsetnya kalau tidak salah kurang 2 juta lebih. Ya pada waktu itu saya ya sudah pasrah aja. Ternyata di Januari alhamdulillah luar biasa, mungkin ya kan doa dari istri saya, anak-anak saya, mitra-mitra saya, sehingga hari itu Tuhan ngasih rezeki kepada saya, posisi yang mungkin hari ini yang luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat saya di mitra CR 3i. Ya, program yang 3i ini luar biasa. Jujur ya, kita sharing malam ini, banyak tetangga kita sebelah yang mungkin nggak suka sama program kita, banyak yang tetangga kita yang mencibir tentang program kita, banyak perusahaan-perusahaan yang lain mungkin membuat statement yang kurang enak, tapi itu tantangan kita untuk kedepannya. Intinya apa, di program CR dari total 9.800 nasabah saya yang sudah mendului kami meninggal dunia, itu adalah 68 mitra, dan alhamdulillah dari 68 mitra itu sudah menerima ya kan proteksi asuransi jiwa yang diberikan dari pihak CR. Intinya apa? Ketika saya menyerahkan, ternyata duit 21 juta yang diberikan kepada pihak CR itu terhadap nasabah kita yang pemegang polis dan tertanggung, ternyata kesannya luar biasa, bisa membantu dengan sesama. Karena kondisinya pada waktu itu benar-benar saya berpikir sama teman, ternyata program CR bisa membantu dengan sesama, ya kan? Nggak ada lagi program-program yang lain. Tinggal kalau orang bilang asuransi itu pembohong, ya itu mereka. Kita jangan. Sesuai dengan alurnya, flow-nya, birokrasinya yang benar, kita klaim, pasti CR akan membantu kita kok. Jangan sampai kita putus di tengah jalan untuk niat membantu sesama. Itu aja intinya. Tuhan kadang-kadang bisa memilih dan memilah mana yang layak sukses, mana yang layak tidak sukses. Karena apa? Kembali ke diri kita, ke individu kita. Kuat apa tidak kita berjuang di program CR. Ingat Bapak Ibu, kita capek, lihatlah anak istri kita yang sedang tidur, ya, yang sedang menunggu kesuksesan kita, yang sedang menunggu buah hasil kerja keras kita. Itulah yang membuat semangat kita tanpa lelah untuk kita tetap berproses di CR. Terima kasih Pak Pram.